Halo Sobat Investor, kembali pada update mingguan gudang saham tanggal 26 Maret 2022. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor konstruksi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita update lagi pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Sebenarnya tidak ada perubahan. Kita bisa lihat ini adalah tren up channel dari IHSG. Jadi masih dalam channelnya. Kita harus melihat level kalau memang IHSG tertembus di bawah level sekitar 6.950, maka dalam jangka pendek akan turun dulu dikit, kemungkinan ke 6.800. Tapi kalau memang IHSG berada tetap di dalam uptrend channel ini, kita akan melihat IHSG lambat laun akan naik ke arah target price-nya di 7.400. Jadi kalau kita lihat di sini paling cepat sekitar awal Mei 2022 kalau memang tren penaikannya tidak ada perubahan. Saham pertama kita kali ini adalah WSKT, Waskita Karya. Secara jangka menengah, jangka pendek masih downtrend untuk Waskita sejak Oktober ini. Kita lihat garisnya di sini. Ada tanda-tanda WSKT akan stabil. Cuma kalau untuk yang ingin masuk ke WSKT sebaiknya menunggu sampai di poin C seperti ini. Kalau memang menunggu di harga bawah. Karena ini masih belum teruji untuk level 510-nya. Jadi kalau memang di level A dia bisa mantul, ke level B lalu turun, ada kemungkinan di level C dia akan tertahan. Lalu berikutnya adalah PTPP. Nah, kalau PTPP ini adalah saham yang lumayan lebih kuat dibanding saham konstruksi lainnya. Di sebelumnya sempat hampir membentuk double bottom di sini di angka 880. Apakah dia akan turun? Kelihatannya mungkin tidak juga, cuma kita harus perhatikan kalau memang PTPP bisa bertahan di atas 950, maka ada kemungkinan untuk kembali naik ke angka sekitar 1200. Jadi bagi yang ingin masuk PTPP, kita bisa menyiapkan buy order di sekitar 950 sampai 980, stop loss di bawahnya, apakah 930 atau 920. Berikutnya adalah saham Wika, Wijaya Karya. Ini masih dalam downtrend dan tidak terlihat ada tanda-tanda kenaikan dari sini secara jangka pendek. Maka untuk Wika sebaiknya menunggu sampai bisa tembus di atas 1115 sebelum kita melihat langkah selanjutnya. Lalu berikutnya adalah saham ADI. ADI Karya ini yang lebih turun dibanding yang lain sekarang. Nah, kalau kita lihat juga ADI masih belum menguji support di 680-nya. Jadi biarkan ADI turun dulu ke level A, lalu naik ke B sebelum kalau memang turun ke C, kita bisa pertimbangkan untuk membeli. Tapi biarpun demikian pun, ADI masih berada dalam downtrend di sini. Jadi mungkin untuk ADI butuh waktu lama untuk bisa menembus level 835-nya. Lalu saham berikutnya adalah saham ACST. ACST ini terlihat sudah turun di bawah support kuat 200-nya di sini. Nah, kalau kita perhatikan lagi juga 200 ini lumayan kuat. Nah, saat ini memang di level terakhir di 170 ini tertahan dan mencoba menembus ke level 200. Jadi kalau untuk ACST ini bisa ditunggu setelah ACST bisa bertahan di atas 200, lalu baru kita pertimbangkan untuk membeli. Nah, jadi setelah dia naik di atas 200, boleh ditunggu ketika menembus seperti ini. Jadi jangan langsung naik membeli pada intraday. Jadi kita harus lihat penutupannya, lalu ketika turun bagaimana volume untuk ACST itu sendiri. Karena level 200 ini merupakan resistance yang lumayan kuat, jadi kita harus tunggu apakah naik atau alternatifnya kalau memang ACST turun ke sini mungkin bisa dipertimbangkan untuk spec buy walaupun tidak dianjurkan ya. Cuma ini kelihatannya sudah stabil dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, saham selanjutnya adalah DGIK, Nusa Konstruksi. Nah, ini kita gambarkan 160 merupakan resistance yang lumayan kuat di beberapa
waktu yang lalu di tahun 2018, jadi tertahan di sini. 2017. Nah, tinggal kita lihat apakah DGIK bisa bertahan. Saat ini menunjukkan potensi stabil, akan tetapi DGIK masih downtrend di sini. Jadi lebih baik menunggu sampai mungkin bulan Mei ke atas sebelum kita melihat DGIK lagi untuk bisa dibeli. Kemungkinan besar akan ada akumulasi di sekitar kotak ini karena memang dulunya ini merupakan support yang kuat. Jadi kalau memang bisa, ini merupakan hal yang baik. Ya, kita lihat juga di sini jangka pendek pun ada support di sini. Cuma kalau dia turun di bawah 146 ya harusnya kita segera stop loss ya. Oke, itu aja update kali ini, tidak terlalu panjang, singkat-singkat aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.